Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya membahas tentang diserangnya Baim Wong dengan stek ansap. Ya. Jadi bagaimana orang-orang yang tidak suka dengan cara Baim Wong menghardik kakek suhut yang meminta uang, tapi siapa itu Baim Wong tidak berkenan memberi, justru memberikan infaknya kepada orang-orang di sekitar itu karena dia tidak suka orang memperlihatkan sikap untuk meminta dengan terang-terangan. Itu kemudian memancing ya netizen untuk melakukan satu perlawanan di media sosial, sehingga turunlah subscriber dari Baim Wong itu sebanyak 300.000, sedikitnya itu 300.000 dia kehilangan subscriber karena satu perlawanan dari netizen yang tidak setuju dengan cara Baim Wong menghardik seorang tua yang meminta uang kepada dirinya. Sekarang bagaimana sikap saya terhadap kasus ini? Apakah Baim Wong itu menghilangkan konten-konten berbagi yang sudah selama ini menjadi ciri khas dan kekuatannya, membawa orang ke rumah sakit, mengobati orang, membuatkan rumah. Sekarang yang sedang dibuatkan rumah adalah keluarga Nurul. Nurul itu satpam yang baru, yang ternyata bapak ibunya rumahnya itu tidak layak dan sekarang sedang dalam proses pembuatan rumah di Banten apa di Serang itu ya. Apakah harus dihentikan? Apakah memberi uang harus dihentikan? Menolong orang harus dihentikan oleh seorang Baim? Dan itu yang diusulkan oleh Uus saat diwawancari oleh siapa? Deddy Corbuzier, supaya jangan lagi membuat konten-konten berbagi karena akan membuat masalah buat Baim sendiri. Bagaimana sikap saya? Kalau menurut saya harus diteruskan sikap beramal itu. Kata siapa itu? Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda ingin beribadah, beramal, kemudian takut riya sehingga tidak jadi beramal, maka solusinya menurut Imam Al-Ghazali, ulama besar abad ke-11, itu teruskan beramal dan hilangkan sifat riya. Tapi terus beramal, jangan sampai mengikuti bisikan-bisikan setan menghentikan amal karena takut riya, takut sum'ah, takut dibilang itu ini. Jadi tipuan-tipuan setan itulah yang harus dilawan, yang menghendaki setan supaya kita menghentikan amal, menghentikan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, terus bikin konten-konten yang bersifat berbagi sebagaimana telah dilakukan dalam ratusan video yang kita lihat yang dilakukan oleh Baim Wong, ya kan? Itu sikapnya. Terus serangan kedua, apakah kalau berbagi, menolong orang itu kemudian dipamerkan, dipromosikan, divideokan, dibikin konten, apa itu namanya kalau nggak riya? Itu tercela. Kata yang menghendaki atau yang tidak suka terhadap Baim. Saya akan jawab dengan pengalaman saya waktu saya melihat Buya Hamka. Dulu tahun 80 menjelang Ramadan, Buya Hamka dalam kesempatan sebelum salat Jumat membuat pengumuman di depan jamaah Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Ini sebentar lagi bulan Ramadan katanya. Waktu itu saya umur 19. Atau 18, dan kita ingin memperbaharui baju dari Al-Azhar, maksudnya mau dicat ulang, ya kan? Terus dan saya mengajak jamaah untuk ya membantu beli cat untuk pertama kalinya saya infak 500.000 untuk cat. Zaman tahun 1980 ya. 500.000 rupiah
Jadi diumumkan, ditampakkan, dipromosikan. Waktu Buya Hamka sebagai ketua Majelis Ulama itu mengajak orang untuk berbuat baik dengan infak uang untuk beli cat masjid Al-Azhar. Jadi nggak disembunyikan. Apakah ini riya? Ya jangan begitu cara melihatnya. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun walahum yahzanun. Artinya orang-orang yang menginfakkan harta mereka, ya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-lail, pada malam hari, wan nahari, orang yang menginfakkan harta mereka wan nahari, pada siang hari, dan dilakukan dengan sirron, dengan diam-diam, tersembunyi, tidak ada orang lain tahu, wa alaniyatan, dan ditampakkan, diiklankan, diumumkan, tidak sembunyi-sembunyi. Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka yang menginfakkan pada malam hari, pada siang hari dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara yang terang-terangan, bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim, mereka tidak merasa khauf, takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga nanti tidak akan merasa sedih. Jadi boleh dalam Islam, ya, ada 4 cara untuk infak. Pertama, dilakukan dengan pada malam hari, terus boleh siang hari, alaniyatan, sirran, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, atau seperti baik ditampakkan alaniyatan, ya. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka semua akan dapat ajruhum, pahala di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Malah dalam satu riwayat saya pernah dengar atau saya pernah baca, ya, sahabat itu berlomba-lomba mengamalkan ayat ini dengan cara mereka membagi uangnya, hartanya menjadi 4 bagian. Misalnya 400.000 mereka sedekahkan, ya, di waktu malam 100.000, terus mereka sedekahkan 100.000 di waktu siang, nahar, kemudian mereka yang 100.000 diserahkan dengan cara diam-diam, orang lain nggak tahu, dan yang 100.000 lagi diserahkan, diinfakkan dengan cara yang dikasih tahu ke orang lain, untuk menginspirasi orang lain supaya berbuat baik, yaitu beramal atau menginfakkan harta. Itu sampai begitu, dibagi 4 setiap hari mereka infak itu. Jadi infak diam-diam, ya, infak terang-terangan, dan infak lagi waktu malam, dan infak waktu siang. Jadi harta yang misalnya 4 juta itu dibagi 4 supaya bisa mengamalkan ayat ini. Sampai begitu tuh. Jadi kalau orang yang mau seperti Baim itu bikin konten-konten kebaikan, kemudian di YouTube kan, apakah itu riya? Apa itu riya? Apakah itu riya? Ya belum tentu. Karena hatinya kita nggak tahu Baim itu. Yang kita tahu dia memamerkan amalnya, ya, mempromosikan amalnya dalam konten yang dilihat oleh jutaan orang. Dan itu ada ayatnya, boleh wa'alaniyatan, gitu, diumumkan, nggak ngumpet-ngumpet. Kalau Baim juga memberikan amal yang ngumpet-ngumpet, yang kita nggak tahu di video, yaitu juga bagian dari mengamalkan ayat Al-Baqarah 274. Berpikir itu yang luas gitu loh. Kalau diamalkan, dipamerkan, diperlihatkan, disangka itu riya. Ya riya itu soal hati masing-masing, soal yang kita nggak tahu. Yang kita tahu pokoknya Baim itu memperlihatkan amalnya, dan itu boleh ala niatan samping yang sirian, ya. Kalau mau nggak diumumin ngumpet-ngumpet, ya ada panduannya dalam Quran. Mau dipamerkan,
Ya, dipamerkan dalam tanda petik ya, diumumkan ya boleh, seperti di masjid itu. Sumbangan dari Ibu Ani 100.000. Infak untuk almarhum ayahnya Bapak Tarjono 50.000 di sholat Jumat itu, atau waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha kan diumumkan ya. Sapi atau kambing dari Bapak Agus atas nama Bapak Agus, sapi atas nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Jadi jangan cepat dalam menghadapi hidup itu, berpikir yang besar. Ya udah gitu aja. Saya juga punya 7 program gitu sekarang nih. 1, pengen menghafal Quran 30 juz, itu saya ungkapkan tuh kan boleh. Terus mau menekuk ya YouTuber dunia PewDiePie pada akhir Desember 2021, video saya akan melampaui video dia. Video dia sekarang 4.400 kan. Insya Allah nanti jadi 4.500. Jadi YouTuber dunia itu akan kita lampaui. Terus saya akan membangun 74.000 masjid, 6 syuhada, 1 desa, 1 selama 100 tahun. Ya, Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Julali gitu. Terus pengen boleh kan 1 juta wakaf sumur Utsman bin Affan sekarang sudah mau ke 21, kan boleh diiklankan, diumumkan itu. Ya kan? Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak dan adik semua mau amal, ya kirim aja ke sini, nanti saya umumkan, nggak apa-apa itu. Ya kan? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka waktu malam atau waktu siang atau dan dilakukan dengan cara yang sirran, sembunyi-sembunyi, ngumpet, nggak mau diketahui orang lain, wa alaniyatan, atau diungkapkan, diketahui, diumumkan kepada seluruh dunia, falahum ajruhum, bagi mereka ada pahala dari Allah, inda rabbihim wala khaufun alaihim, dan mereka itu tidak akan khauf, rasa takut, walahum yazanun, dan tidak merasa sedih ya, karena amal-amal soleh yang mereka lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu, dengan cara menginfakkan hartanya malam dan siang, itu orang yang aman di sisi Allah, yang dalam perlindungan Allah, ya kan? Ada di surat buka surat Al-Baqarah ayatnya 274, dilihat, dibuka. Jadi kalau komentari Pak itu ya harus pakai ilmu juga. Jangan dihentikan bikin konten-konten berbagi itu ya, baik wong terus, karena manfaat, ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah, ya kan? Sebaik-baik manusia yang terbaik di semesta ialah kalau dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, ya dengan harta itu, dibikin rumah, disobati, dikasih uang gitu. Tapi memang jangan minta-minta, itu perbuatan tercela, asail. Tapi orang-orang minta-minta, ammasaila fala tanhar, jangan kamu hardik, di Quran itu ya, ammasaila fala tanhar, jangan dihardik, diperlakukan dengan baik ya. Kalau nggak berkenan ngasih ya jangan ditunjuk-tunjuk, atau ya itulah pelajaran kasus Baim dan agak suhud, pelajaran untuk kita semua, termasuk untuk Baim dan terutama juga untuk kakek suhud, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabowo, Tuhan Donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.